Halo semuanya, selamat datang di Blender Tutorial. Di episode kali ini saya akan melanjutkan dari episode sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum melihat episode sebelumnya, saya sarankan untuk melihat terlebih dahulu, karena episode ini berkaitan dengan episode sebelumnya. Oke, langsung aja kita mulai. Kita buka filenya dulu yang tersimpan di episode sebelumnya. Di episode ini kita akan menambahkan warna pada karakter yang telah kita bikin. Tapi sebelumnya kita akan menambahkan alis di bagian karakter ini. Di sini kita akan membuat alisnya dengan bahan dasar plain. Sebelumnya kita tekan Shift C untuk membuat kursor menjadi di titik origin. Lalu kita bisa pergi ke menu objek atau menggunakan Shift A untuk membuat objek plane. Kita skala plane-nya untuk membuat area alisnya. Kita scale dan kita tarik ke atas. Tempatkan plane pada bagian posisi alis. Oke, saya akan nyalakan screencast-nya terlebih dahulu supaya teman-teman tahu apa yang saya tekan dalam keyboard saya. Teman-teman bisa lihat di area ini. Lalu kita pilih Add Modifier, kita pilih Shrink Wrap. Di bagian Snap Mode, biarkan tetap on surface. Lalu di targetnya kita pilih karakternya, karakter kepalanya, bagian ini. Oke, sekarang kita coba klik bagian panah ini. Di bagian Matte Cap, bentuknya akan seperti ini. Kita akan menggunakan studio dan menggunakan random. Pastikan plane yang kita buat tadi terselected. Tekan tab, pindah ke edit mode. Lalu kita extrude. Kita extrude sepanjang alis yang kita inginkan. Untuk supaya objeknya terlihat, kita pergi di Object Properties, kita pergi ke Viewport Display, lalu kita nyalakan di In Front yang ini. Setelah face alis terlihat, kita akan adjust vertex-nya untuk membentuk alisnya. Di bagian alis kita akan menambahkan solidify. Klik bagian modifier properties, bagian ini. Klik add modifier, pilih solidify. Adjust bagian thickness dan offsetnya. Lalu select bagian alis dan kita smooth. Dan kita tambahkan subdivision surface. Lalu kita akan mirror bagian alisnya.
kita apply terlebih dahulu bagian rotation dan location-nya supaya nilainya menjadi 0. Langkah selanjutnya, kita select bagian alis, lalu kita pergi ke modifier properties, add modifier, kita pilih mirror. Langkah selanjutnya kita akan membuat UV mappingnya. Tapi sebelum membuat UV mappingnya, kita akan mengurangi dulu face bagian di dalam baju dan celana ini. Nyalakan tombol X-ray, lalu kita nyalakan juga wireframe. Kita akan membuat face-nya dari area sini sampai ke area kaki sini, dan sebelah sini melingkar kemari. Tapi sebelumnya di bagian kaki ini kita akan tambahkan edge loop dulu dengan menekan bagian icon ini atau tekan Ctrl R. Kita tambahkan edge loop di sini, kita tambahkan satu lagi dengan menekan Ctrl R. Setelah itu kita akan menseleksi face-nya. Kita gunakan tool lasso. Klik bagian ini dan tahan. Lalu pilih lasso, kita seleksi bagian ini. Setelah terseleksi, kita cek dulu bagian area belakang, kita tambahkan yang bagian yang ini, kita tekan shift, kita klik. Bagian ini, lalu kita tekan X ya, sebelumnya bagian ini juga kita akan pindah menggunakan box, tekan shift, select bagian ini, lalu kita tekan X, pilih face. Setelah itu kita akan membuat UV map di masing-masing objek di karakter ini. Ya teman-teman, di sini saya menggunakan settingan di preference. Kalau kita akan edge loop bagian ini, dan kita biasanya kita tekan Alt, lalu kita klik bagian sini, edge loop akan jadi. Nah, di sini saya menggunakan settingan di preference, saya aktifkan emulasi 3 button mouse. Emulated 3 button mouse saya aktifkan. Lalu kita tekan shift di sini, kita tutup. Nah, di sini kalau kita tekan Alt dan kita klik, ini akan rotate. Biasanya kita klik ini menggunakan middle mouse. Nah, untuk tekan Alt dan klik di sini dia tidak berfungsi. Sebagai gantinya, saya menggunakan double klik di area edge-nya. Saya mengaktifkan 3 button mouse karena saya menggunakan tablet. Ini terserah teman-teman mau menggunakan 3 button mouse atau tidak. Di bagian mata ini kita akan bikin UV-nya. Kita hapus dulu mirror di sini. Kita tekan slash di numpad. Lalu kita akan membuat UV di sini. Kita tekan tab, kita akan bikin UV-nya di sini. Tekan U dan pilih Maxim. Lalu kita tekan L di sini, lalu pilih UV Unwrap. Sekarang objek ini telah mempunyai UV. Lalu kita tekan slash untuk kembali, tekan tab untuk pindah ke object mode. Setelah itu kita akan membuat yang bagian mata bagian dalamnya. Kita select di sini bagian mata dalam, lalu kursor ke arah ke tengah ini, ketika kita tekan slash, mata bagian dalam, kita tekan tab untuk edit mode.
Lalu kita tekan UV, kita pilih margin. Setelah itu kita tekan L di sini, lalu kita pilih UV, pilih unwrap. Objek ini telah mempunyai UV dan terlihat di sebelah sini. Kita tekan tab untuk ke object mode dan tekan slice untuk kembali ke semula. Selanjutnya kita akan membuat UV di area bajunya. Caranya, klik bagian bajunya, lalu tekan slice untuk memperbesar view-nya. Jadi kalau kita menggunakan Solidify itu dia akan membuat face di bagian dalam dan face di bagian luar. Kita akan membuat UV untuk di satu face aja. Jadi kita harus aktifkan only rim. Pastikan only rim ini aktif, jadi face ini cuma ada di bagian luarnya aja. Setelah itu kita tekan tab, kita select bagian ini. Kita tekan save, select bagian ini. Kita pilih UV, kita pilih margin. Setelah itu kita tekan L di area ini, tekan L. Kita pilih UV, kita pilih unwrap. Ini jadinya akan begini. UV-nya akan seperti ini. Setelah itu kita tekan tab, kita tekan slice lagi. Kembali kita pilih ke area celana, kita tekan slice. Kita pastikan di Solidify ini only rim terseleksi. Kita tekan tab untuk edit mode, kita pilih area ini, kita select, dan area sebelah sini, tekan save, kita select ini. Lalu kita pilih UV, kita pilih margin. Setelah itu arahkan kursor kemari, kita tekan L, kita pilih UV dan unwrap. Kita mempunyai UV di sini. Kita pilih tab mode, tekan slice. Setelah itu kita akan bikin UV di area alisnya. Klik bagian alis, tekan slice untuk memperbesar view-nya. Kita tekan tab, kita pilih area ini, kita select area ini, UV, margin, kita tekan L di sini, kita pilih UV, unwrap. Jadi akan begini. Tekan tab lagi, kita tekan slash. Kita lakukan juga di alis yang sebelah kiri. Kita sembunyikan dulu di bagian bajunya sama di bagian celana. Kita akan pisahkan bagian ini sama bagian kepala. Pastikan dulu bahwa objek ini mirrornya harus di-apply. Ini kita apply dulu mirrornya. Kita pilih ke tab mode, kita apply dulu. Setelah itu kita tekan tab ini untuk edit mode. Saya tekan L di area kepala, kita akan pisahkan ini. Kita tekan P by selection. Di sini objeknya udah terpisah. Bagian ini kepala sendiri, bagian tangan kita juga akan lakukan begitu. Kita tekan L di sini, kita tekan P by selection, tekan tab lagi. Bagian tangan ini udah terpisah. Bagian tangan ini masih menjadi satu di bagian kaki ini. Kita tekan tab untuk edit mode, kita tekan L, kita tekan P, pilih selection. Ini udah terpisah. Bagian ini juga kita tekan tab untuk edit mode, kita pilih L di sini, kita tekan P, pilih selection, tekan tab lagi. Bagian ini udah terpisah. Oke, sekarang kita akan memberi tekstur di bagian mata ini. Seperti ini.
Kita akan pergi ke material properties, kita tambahkan warna, kita tambahkan new, kita akan menambahkan image texture. Dari sebelah sini juga bisa, kita klik bagian ini juga bisa, image texture. Kita open, kita pilih teksturnya, kita pakai yang ini, mata 01. Oke, open. Nah, bagian yang ini kita select di mata 01. Oke. Sekarang kita titik bagian tengahnya. Bagian tengahnya ini kita titik, kita seleksi, arahkan kursor kemari, kita tekan Ctrl plus, akhirnya segini, kita tekan S, scale, kita perbesar, kita nyalakan proporsionalnya, tekan Ctrl minus lagi, kita tekan S lagi untuk scale, tekan Ctrl minus lagi, tekan S lagi untuk scale, tekan Ctrl minus lagi, S lagi, scale, minus lagi, kita tekan S lagi, kita scale lagi, Ctrl minus lagi, S lagi, skala lagi, scale lagi, Ctrl minus lagi, kita tekan S lagi, scale, S lagi untuk scale. Nah, kira-kira berada di sini. Kita tekan G. Kita pastikan kalau pergeserannya terlalu cepat, kita tekan Shift. Posisi di sini. Nah, gambarnya akan seperti ini. Kita tekan Tab, kita tekan slash di sini. Kita matikan bagian mata dalam dan nyalakan bagian mata luar. Kita tekan slash lagi. Di sini kita akan buat material. Tekan plus, tekan new. Kita akan pilih di bagian transmission. Transmission ini kita bikin satu. Oke, lalu ke menu render properties. Bagian ini kita pilih EV. Bagian space reflection ini kita nyalakan, kita pilih reflection. Lalu kita kembali ke material, lalu pilih screen space reflection. Nah, di sini masih kurang menghilang. Kita kembali ke material bagian luar, kita hidden dulu bagian dalam. Nah, supaya agak terlihatan mengkilap, kurangin bagian roughness-nya, kita set menjadi 0. Bagian mata udah jadi. Kita klik bagian ini, tekan Shift, tekan Ctrl J, atau kita pilih objek, join. Kita akan mirror mata ini menjadi ke samping sini.
select bagian mata, pilih modifier properties, add modifier, pilih mirror. Nah, di bagian alis kita cek, dia udah ada UV. Bagian sebelah sini juga udah ada UV. Bagian kepala kita belum ada UV. Kita akan sembunyikan dulu yang ini. Bagian ini, unsave bagian ini, bagian mata. Bagian kepalanya ini kita mau bikin UV, edit mode. Kita akan belah di bagian ini. Tekan UV, pilih Maxim. Setelah itu kita tekan L, posisikan kursor mouse di sini, kita tekan L. Kita akan unwrap di sini. Pilih UV, pilih unwrap. Nah, posisi begini. Ini bagian rongga mulut. Kita cek di select overlap. Kita tekan L dulu. Select overlap, bagian select overlap. Nah, ini masih ada di sini kan, ini ada kesana di sini. Nah, kita akan, ini bagian telinga, kita akan potong bagian telinganya. Bagian telinga itu kita akan select bagian sini, UV, Maxim. Bagian sebelah kiri, yang telinga sebelahnya, bagian ini kita pilih UV, kita pilih Maxim. Kita akan buka telinganya itu di sini. Pilih UV, kita pilih Maxim. Oke. Setelah itu kita select lagi di sini, kita coba unwrap, tekan L, pilih UV, unwrap, select. Di sini dia tidak ada overlap. Bagian kaki ini mantap. Kita select bagian ini dan bagian ini. U Maxim. Kita select dulu. Kita unwrap. Nah, bagian kaki di sini udah. Kita hapus saja. Dan X delete di sini. Kasih add modifier mirror. Sekarang bagian tangannya kita hidden dulu yang ini. Bagian tangannya kita tap. Kita akan potong di sini bagian yang ini. Tekan shift, kita klik yang ini, tekan shift, tekan shift, oke, UV Maxim. Oke, di sini kita select dulu. Kita tekan U, unwrap. Kita cek apakah ada yang baik, nggak ada.
Terus bagian di sebelah kanan, tangan sebelah kanan, bagian tangan sebelah kanan ini kita hapus saja. X, delete. Untuk yang ini kita mirror. Add modifier, mirror. Nah, sekarang kita tinggal satu L, P, base selection. Maka di sini sudah menjadi dua yang ini. Nah, ini ada UV, yang ini tekan L, tap edit mode, kita tekan L, ada UV. Ini kita pisahin dulu, kita tekan tab, kita tekan L di sini. Bagian ini kita tekan L, tekan P, base selection. Nah, ini kenapa gak bisa? Karena posisinya mirror ini masih belum di apply. Kita akan apply mirror ini, klik bagian ini, kita apply. Lalu kita pergi ke tab, kita tekan L di sini. Ini ada UV, kita tekan P, kita tekan selection. Kita akan dapat dua objek, bagian ini dan bagian ini. Bagian ini kita punya UV, dan bagian ini kita juga punya UV. Oke. Bagian kepala, kita select bagian kepala, dua lengan, baju, celana, dan kedua kaki. Kita Ctrl G. Kenapa yang ini hilang separuh, yang ini belum di apply? Ctrl Z. Yang bagian ini baju kita belum apply. Solidify, undirim, apply. Bagian celananya ini ada mirror, kita apply dulu. Solidify, kita apply dulu. Nah, setelah itu gabungkan yang ini sama yang ini sama yang ini Ctrl-C. Dan A di sini. Kita scale, kita tekan S. Kita select semua dulu UV-nya. Tekan S. Nah, di sini kita pilih UV. Kita average island scale. Setelah ini baru kita UV, pilih back island. Oke, setelah kita gabungkan menjadi satu, kita akan cek di UV nya. Kita klik karakternya, kita tekan tab, edit mode, lalu kita tekan L di sini. Di sini ada UV. Kalau kita mau semua ini, kita tekan A. Nah, di sini ada UV. Lalu langkah selanjutnya kita klik new, kita tes UV. Oke, pilih yang generate type-nya ini, kita pilih UV grade. Kita klik OK. Di node editor ini masih kosong, kita harus beri warna dulu di sini. Kita plus di sini. Kita pilih new. Di sini keluar. Kita butuh satu texture map. Kita tekan Shift A. Kita nyalakan dulu screen cache-nya. Ya kan, tombol apa yang saya akan tekan ada di sini. Kita butuh satu texture map. Kita tekan Shift A. Kita pilih tekstur. Kita pilih image texture.
kita pilih bagian yang ini, kita klik, kita pilih test UV. Nah, di sini masih belum berubah. Kita gabungkan color ke base color. Setelah UV-nya udah benar, kita buat lagi di sini. Kita tambah plus. Kita bagi dua dulu layarnya yang ini. Kita yang ini pilih ke shader editor. Ini kita hapus. Kita tambah plus, base color. Ini kita ganti. Kita klik di sini, kita drag. Kita tekan 4096. Base colornya hitam. Ini ya blank. Oke. Untuk kita pin bagian baju aja, kita aktifkan ini paint mask. Nah, setelah ini aktif, kita tetap masih tembus ke bagian kepala. Caranya adalah gini. Kita pergi ke edit mode dulu. Kita yang mau kita warnai apa bagian baju, kita tekan L arahkan kursor di sini, tekan L. Lalu kita tekan tab lagi untuk kembali ke ini. Pastikan ini aktif, paint mask. Nah, dia akan di sini. Kita tinggal isi warna. Dan warnanya kita mau rubah. Nah, intinya begitu. Kalau kita mau posisi warnanya pakai ini, kita akan siram di sini pakai warna hijau misalkan. Kita klik bagian ini, kita klik di sini, kita akan siram warnanya hijau. Lalu untuk pewarnaan bagian kepalanya, kita tekan tab, kita klik bagian luar sini, kita tekan L di bagian kepala. Karena bagian kepala ini sama tangan dan kakinya sama, kita tekan L, posisikan mouse kursor di sebelah sini, di area ini, kita tekan L, area ini juga tekan L, tekan L, tekan L. Lalu kita pergi ke tab mode untuk texture paint. Pastikan posisi ini aktif. Setelah itu kita akan ubah warnanya. Jadi ini masih terlalu kuning. Ini kita aktifkan bagian mas ini. Perbedaannya adalah semuanya yang ini, dan perbedaannya yang ini. Nah, ini tidak tersiram, tidak terwarnai. Kita klik bagian ini dan aktifkan bagian ini. Nah, setelah itu kita akan memberi warna di bagian celananya. Kita tekan tab, lalu kita lihat di sini, arahkan kursor kemari, tekan L, lalu kita tekan tab lagi untuk ke paint mode. Setelah itu kita pilih warnanya. Nah, kita aktifkan ini, kita klik bagian ini. Ini masih kelihatan kotak-kotak ini, kita klik bagian ini, kita tekan kanan, kita pilih smooth. Oke, ini tampilan untuk render EV-nya. Kalau untuk render cycle-nya, kita pindah EV ke cycle, ke GPU.
Nah, teman-teman perlu diingat, kita akan menge-save ini dengan menekan Ctrl S, tapi bagian image ini, tekstur ini, dia ada tanda bintang di sini. Tanda bintang ini menunjukkan bahwa image ini belum tersimpan. Kalau kita keluar dari sini, ini tidak kita simpan, maka ini akan hilang. Nah, kita akan save as, kita ketik matte color, save as. Sekarang kita tinggal di bagian sepatunya. Kita pergi ke modeling, yang kita aktifkan di bagian sepatu ini, sepatu. Klik bagian sepatu. Cek di sini. Di bagian mirrornya kita hapus dulu, bagian mirror kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Select bagian sepatu. Tekan slash. Edit mode. Kita buang ini dulu. Tekan L bagian ini. UV unwrap. Kita cek bagian ini. Select bagian ini, kita cek. Image overlap nggak ada. Tekan L bagian ini. Ini posisinya satu lapis. Kita undo. Tekan UV unwrap. Kita cek di sini. Select UV overlap. Nggak ada. UV maksim, tekan lagi UV unwrap. Cek sini. Untuk baliknya kita tekan Alt H. Nah, ini kita udah punya UV bagian ini, dan bagian ini. Lalu kita akan bikin UV yang bagian ini. Tekan UV maksim, UV unwrap. Lihat di sini, select overlap. Oke. Setelah itu kita select semua. Kalau kita tekan L di arah sini, kita tekan A di sini, arahkan kursor kemari, kita tekan A, kita select semua. Select bagian UV di sini, kita tekan S untuk scale. Kita tekan UV, pilih average island scale. Di sini lalu kita pilih UV lagi, kita pilih pack islands. Kita udah punya UV di bagian ini. Lalu kita akan cek di sini. Kita pilih new, test UV. Pilih UV grid. Oke. Nah, di sini belum terlihat. Kita kasih material di sini. Kita pilih plus, pilih new. Di sini ada, kita tekan Shift A, image texture. Tekan di sini. Kita gabungkan color ke base color.
Lalu kita pilih di bagian yang ini, kita pilih test UV, pilih material preview. Kalau kita akan memberi warna ini dengan tekstur, dan kita akan mengasih bump sedikit, kita milihnya di bagian ini, kita tekan L di sini, L. Di image texture kita tekan Shift A, tekstur, image texture. Nah, di sini kita butuh image texture, di sini tekan New, tekstur sepatu. Karena ini barangnya nggak terlalu besar, kita pakai 1K aja cukup. Kita hubungkan color ke base color. Nah, setelah itu bagian di UV ini kita pilih yang sepatu 001. Nah, tekstur painting ini udah bisa di painting. Jet, kita pergi ke tab mode, slide bagian ini, kita tab lagi, kita pergi ke aktifkan yang ini, kita siram lagi yang ini. Tisu gak ada masalah. Klik di bagian ini. Di sini akan terlihat putih. Kita pergi ke tab mode. Kita kasih warna coklat muda. Paint tool. Kita posisikan ini aktif, kita ganti warna di warna coklat. Oke, kita tulis sedikit, kita bagian ininya, kita pergi ke paint mode. Kita tekan tab untuk kembali ke paint mode. Kita aktifkan ini. Kita bisa memakai paint yang ini, atau kita memakai dengan yang ini. Bagian ini kita ambil warnanya, kita copy di sini. Kita copy. Kita ke bagian ini, kita ambil di sini, kita paste di sini. Enter. Kita aktifkan ini dan klik di ini. Nah, udah jadi dua warna. Oke, kita tekan tab di sini. Kita pilih sepatu di sini. Pilih sepatu, kita tekan sepatu yang ini. Ini akan kita save, kita file, save as, sepatu, save. Maka kalau kita open di sini, open sepatu ini ada di sini udah teksturnya. Oke, yang ini kita tekan Ctrl S atau tekan file dan pilih save. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya teman-teman dapat pemberitahuan pada saat saya mengupload video-video berikutnya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.